Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Wow, kok nggak semangat ngantuk mas? Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Iya, tetap semangat hari ini belajar. Oke. Hari ini bulan apa? November. Nah, kalau bulan November kalian diingatkan ada satu peristiwa penting yang terjadi yang diperingati oleh bangsa Indonesia pada bulan November. Siapa yang bisa jawab? Erika? Yang keras Erika? Hari Pahlawan. Betul, Hari Pahlawan. Tanggal berapa itu? 10 November ya. Hari Pahlawan tanggal 10 November kita diingatkan kepada satu peristiwa tentang pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk bangsa Indonesia. Nah, hari ini, saat ini maksud Bu Esther ya, saat ini ada juga pahlawan-pahlawan yang berjuang buat Indonesia. Ingat enggak satu peristiwa yang baru-baru ini terjadi diperingati oleh bangsa Indonesia? Bagaimana lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan di negara lain? Siapa yang ingat? Peristiwa apa? Kalian masa baru-baru ini yang boleh dikatakan, wow ini mengulang sejarah beberapa tahun yang lalu. Bulu tangkis. Ingat? Nah, pahlawan loh itu juga. Pahlawan zaman sekarang. Kalau pahlawan dulu, zamannya peristiwa 10 November tahun 1945 itu pahlawan berjuang untuk merebut Indonesia. Mereka berjuang. Tapi saat ini ada juga pahlawan-pahlawan yang berjuang untuk membawa nama bangsa Indonesia. Salah satunya adalah pahlawan olahraga. Ingat, Thomas Cup akhirnya direbut kembali oleh Indonesia. Siapa Bayu pemenangnya? Bayu lupa. Farel. Hah? Lupa, baru saja ini loh. Grace? Aduh, bagaimana ini kok lupa semua? Jojo, Jonathan Christie, Ginting, siapa lagi Erika? Nah, kok lupa baru beberapa waktu yang lalu. Terus itu yang Olimpiade, yang ganda putri, Gresela, ya, sama siapa itu pasangannya? Wah, Bu Esther juga lupa. Ya, itu satu peristiwa bagaimana mereka membawa nama Indonesia, mereka berjuang. Seorang pahlawan itu, seorang atlet olahragawan itu untuk menang, membawa kemenangan mereka harus berjuang, nggak bisa berdiam diri, nggak bisa duduk enak-enak. Tapi mereka apa? Harus apa? Berjuang. Mengapa mereka itu bisa menang? Tadi Bu Esther katakan, mengapa mereka bisa menang? Pahlawan dulu merebut Indonesia. Mengapa Jojo itu, kemudian Ginting itu bisa menang membawa piala Thomas? Karena mereka juga apa? Berjuang. Ya kan, nggak santai-santai, berjuang. Nah, kemudian mengapa mereka bisa membanggakan Indonesia? Sekali lagi, mereka menang itu bukan cuma sekali bertanding terus menang. Iya kan, enggak kan? Butuh waktu, bisa apa? Bukan hanya berbulan-bulan, tapi mungkin bisa bertahun-tahun. Bertahun-tahun mereka dilatih, masuk pelatnas, ya Pak enggak? Masuk pelatnas, dilatih, digembleng terus. Nah, kalau demikian juga dengan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, kita itu juga pahlawan-pahlawannya Kristus. Siapa yang mau menjadi pahlawannya Kristus? Kita semua mau menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Pahlawan-pahlawan Kristus yang harus berjuang untuk membawa nama Yesus, membawa nama Kristus disampaikan di seluruh muka bumi, disampaikan di kota kita Situbondo tercinta ya. Nah, seorang pahlawan tadi Bu Esther sudah katakan
mereka yang membawa kemenangan tentang Thomas Cup itu Olimpiade, mereka berjuang, berlatih. Mungkin latihannya porsi latihannya itu sangat banyak ya. Mungkin porsi latihannya itu sangat panjang. Mereka harus berlatih. Mereka nggak bisa berleha-leha. Coba kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Siapa yang mau bacakan? Boleh. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Farel? Ya. Yang keras ya Farel suaranya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Amin. Dikatakan tadi latihan badani itu terbatas gunanya. Latihan badani itu bicara tentang olahraga ya. Kalian bisa olahraga lari ya kan? Olahraga apa? Bersepeda. Terus apa lagi olahraganya? Basket. Itu bukan tidak bermanfaat. Bermanfaat. Tetapi gunanya sangat terbatas untuk kesehatan secara jasmani. Dia dikatakan latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ya, jadi kita juga harus berlatih dalam ibadah. Ibadah itu apa? Ya, kita sering mendengar, mungkin kalian juga sering mendengar pada saat beribadah ya. Ibadah itu bukan hanya saat kalau di gedung gereja, tetapi ibadah itu 24 jam. Kita itu beribadah di sekolah, kalian juga bisa melakukan ibadah kalian dengan apa? Berikan hidup yang jadi berkat buat teman-teman kalian di sekolah. Kalian di rumah sebagai anak bisa melakukan ibadah kalian dengan apa? Mentaati orang tua. Itu firman Tuhan loh. Ya kan, firman Tuhan, taatilah orang tua, itu ibadah. Jadi ibadah itu harus dilakukan terus. Tetapi juga jangan kata, oh kalau gitu nggak perlu ya ibadah di gereja. Harus tetap perlu. Kalian masih anak-anak, kalau di ibadah di gereja ikut di remaja ya. Semangat ibadah remaja. Jangan bolong-bolong. Ibadah itu berguna dalam segala hal ya. Jadi harus dilatih, berlatih terus. Itu yang pertama. Kemudian seorang pahlawan, tadi kita bicara tentang pahlawan olahragawan ya, tentang Thomas Cup yang baru saja membawa hasil untuk Indonesia. Selain berlatih, mereka juga harus mentaati peraturan-peraturan yang ada supaya mereka bisa berhasil, mereka bisa menang. Coba kita baca di dalam 2 Timotius pasal 2. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-5. 2 Timotius 2 ayat yang ke-5. Bisa minta tolong Bayu bacakan dengan suara yang keras ya. 2 Timotius 2 ayat 5. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Nah, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota piala sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan yang ada. Ada aturan-aturan yang harus ditaati oleh seorang yang berjuang untuk menang ya. Mungkin seorang olahragawan tadi dikatakan dia harus disiplin berlatih, kemudian latihan, kemudian juga harus jaga makanan. Ya kan enggak? Makanannya nggak sembarang, nggak boleh olahragawan gemuk mau makan gorengan dan lain sebagainya. Iya kan? Harus ada peraturan-peraturan. Peraturan-peraturan itu harus ditaati. Jadi makanan yang bergizi supaya sehat, supaya kuat. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus punya makanan rohani. Apa itu makanan rohani? Firman Tuhan. Coba kita baca di dalam Yohanes 6. Yohanes 6
ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Yohanes 6 ayat 35. Tolong Erika bisa dibacakan yang keras ya. Yohanes 6 ayat 25. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Nah, ini Yesus bicara, akulah roti hidup. Roti bicara tentang apa? Roti itu bicara tentang apa? Makanan. Yesus katakan, aku roti hidup. Datang kepada Yesus. Kita mau datang kepada Yesus, dia roti hidup. Dia akan memberikan kehidupan buat kehidupan kita. Dan firman Allah, katakan Yesus itu roti hidup. Yesus itu firman. Kalau Yohanes 1 ayat 1 dikatakan, aku pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah siapa? Yesus sendiri. Kita perlu firman, makanan rohani kita yang akan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita tetap sehat. Ya, kita baca bersama-sama yuk. Matius 4 ayat 4. Matius 4 ayat 4. Sudah? Yang keras ya, kita baca sama-sama. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Manusia hidup dari setiap firman, yaitu roti hidup, firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Sehingga kita menjadi sehat. Tadi olahragawan itu harus menjadi latihan, menjaga kesehatan, mentaati peraturan dengan apa? Menjaga makanan. Kemudian juga bisa menguasai diri. Jangan gampang emosi. Kalau sudah bertanding, kalau gampang emosi, gampang apa? Akan bisa mudah kalah. Tetapi harus menguasai diri. Kita anak-anak Tuhan juga harus belajar menguasai diri. Buah roh dalam Galatia 5 ayat 22-23 kita tidak usah baca. Salah satunya buah roh itu apa? Penguasaan diri. Nah, biar kita harus belajar menjadi pribadi-pribadi anak Tuhan yang bisa menguasai diri. Bu Esther akan baca dalam Titus 2. Titus 2 ayat yang ke-6. Titus 2. Esther akan baca ya, Titus 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini bukan hanya untuk anak-anak muda saja, buat kalian yang muda juga, buat Bu Esther, buat orang tua, menguasai diri dalam segala hal. Supaya kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Yesus Kristus. Amin. Kita baca di dalam 1 Korintus 9. 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Bu Esther akan baca 1 Korintus 9 ayat 25 sampai 27. Demikian bunyinya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Sampai di sini saja. Ya, nggak apa-apa, lanjut dah. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Haleluya. Biar kita akan menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus, ya. Kalau Jojo, kemudian Anthony Ginting, kemudian Susi Susanti, pahlawan olahragawan tahun-tahun yang lalu itu begitu bangga membawa nama Indonesia. Biar kita sebagai pahlawan-pahlawan Kristus, kita bangga untuk memberitakan Kristus, memberitakan firman Tuhan kepada siapa yang ada di sekitar kita. Biar kita menjadi pahlawan-pahlawan yang terus berlatih. Ingat, latihan badani terbatas gunanya, tetapi
ibadah itu berguna dalam segala hal dan belajar menguasai diri, belajar menikmati makanan-makanan rohani yaitu firman Allah yang menjadikan kita sebagai orang-orang yang kuat sampai kita berhasil. Senang kan kalau menang? Senang. Kita menjadi pahlawan-pahlawan Kristus yang menang. Biar bulan November bicara tentang Hari Pahlawan untuk negara Indonesia, kita juga mau katakan, aku mau menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Dan aku mau melatih diriku untuk tetap setia. Aku mau makan makanan rohani, yaitu firman Allah yang akan menjadikan hidupku kuat sampai kita bisa ketemu Yesus. Kalau Yesus datang yang kedua kali, kita terima upah. Ya, itu pahlawan olahragawan itu senang dapat medali. Kita akan terima upah yang tidak bisa fana, yang tidak bisa binasa. Upah yang kekal, yaitu di surga yang mulia. Amin. Ya, kita mau semangat ya, anak-anak muda semangat menjadi pahlawan-pahlawannya Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.